Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lita Amelia dengan NIM A1E1200034, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Dalam mata kuliah konseling karir ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling karir kepada orang dewasa. Kita masuk kepada rencana pelaksanaan layanan terlebih dahulu. Pada layanan bimbingan konseling karir terhadap orang dewasa itu berfungsi untuk memahami dan untuk tujuannya sendiri tujuannya ada dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Kalau tujuan umum, seorang klien harus bisa memahami norma-norma apa saja yang ada di dalam masyarakat. Dan tujuan khususnya yang pertama, klien dapat memahami pengertian etika, dan klien memiliki pemahaman menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, untuk sasarannya sendiri sesuai dengan topik yang dibicarakan, yaitu orang dewasa. Nah, materinya sendiri kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dewasa, tanda-tandanya bagaimana, macam-macam kedewasaan itu apa-apa saja, penghambat kedewasaan itu apa saja, dan ciri-ciri seseorang apakah sudah bersikap dewasa atau belum. Nah, untuk metode tekniknya ini seperti yang kita lihat atau seperti yang saya jelaskan sekarang, saya menggunakan metode PowerPoint. Jadi saya akan menjelaskan materi yang telah saya sampaikan ini di dalam rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling karir kepada si klien. Nah, untuk tahapnya sendiri yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap awal, tahap inti, dan penutup. Nah, yang terakhir baru kita mengevaluasi apakah penjelasan yang diberikan oleh seorang konselor mampu atau bisa dipahami oleh si klien. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kedewasaan. Apa sih kedewasaan itu? Nah, menurut ahli March dan Angel pada tahun 2007, mereka mengatakan bahwa kedewasaan seseorang itu bukanlah terletak pada ukuran usianya, tetapi justru pada sejauh mana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Nah, untuk pengertian kedewasaan sendiri itu di dalam bahasa Latin disebut adultatio atau adolescence, yang artinya tumbuh menjadi kedewasaan. Kata adult sendiri di dalam bahasa Inggris atau bentuk lampau partisipal dari kata kerja adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Nah, dalam bahasa Belanda, dewasa ini disebut dengan volwassen. Arti vol itu penuh dan wassen berarti tumbuh. Sehingga volwassen ini berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. Nah, jadi disimpulkan bahwa seseorang atau orang dewasa atau individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa yang lainnya. Nah, lanjut ke materi yang kedua, tanda-tanda kedewasaan. Nah, seseorang bisa dikatakan dewasa apabila memiliki tanda-tanda bisa memilah mana yang baik dan buruk, atau bisa menentukan apakah ini yang baik dan apakah ini yang buruk. Dan kedua, berpikir sebelum bertindak, jangan gegabah. Yang ketiga, melihat sesuatu dari sudut pandang positif, atau bisa kita mengambil sudut pandang dari berbagai sudut pandang, nggak cuma mengambil satu sudut pandang saja. Yang keempat, mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan. Nah, jadi jika dia itu bersalah, dia bisa mengakui kesalahannya dan dia mencari solusi apa yang bisa memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Yang kelima yaitu bisa mengerti orang lain, tidak egois atau tidak ingin menang sendiri. Yang keenam, tidak mudah tersulut emosi. Yang ketujuh, tidak haus pujian. Dan yang kedelapan, bisa mengalahkan rasa takut.
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang macam-macam kedewasaan. Nah, menurut Haken, macam-macam kedewasaan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kedewasaan jasmani, kedewasaan intelektual, kedewasaan emosional, kedewasaan sosial, dan kedewasaan rohani. Lanjut kepada penghambat kedewasaan itu sendiri. Nah, itu banyak ya penghambatnya. Salah satunya yaitu tidak mempunyai tujuan, selalu berprasangka buruk atau selalu melihat sisi buruk dari orang lain, tidak ada sikap sabar, tidak termotivasi dan tertutup, malas, terlalu mudah puas diri, malu untuk berkembang, pesimis, dan mudah putus asa. Lalu, ciri-ciri seseorang bisa dikatakan telah dewasa itu bagaimana sih? Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia menerima dirinya sendiri. Misal dia terdapat kekurangan di tubuhnya atau bagian keluarganya. Nah, dia mampu menerima itu. Dia mampu menerima dirinya sendiri, tidak merasa buruk dengan dirinya. Yang kedua, menghargai orang lain. Ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Yang kelima, humoris. Yang keenam, memiliki sikap sabar. Yang ketujuh, mempunyai ketabahan, keuletan, dan daya tahan. Kedelapan, mampu membuat keputusan. 9, memiliki integritas. 10, senang bekerja. Dan 11, mempunyai prinsip yang kuat. Nah, jadi jika di sekitar kita atau diri kita sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut, seperti yang saya sebutkan tadi, itu berarti kita telah memasuki masa dewasa. Nah, jadi bersikaplah seperti layaknya orang dewasa, jangan seperti anak kecil seperti itu. Nah, baiklah, seperti itulah rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling karir terhadap orang dewasa. Dan jika ada materi yang ingin ditambahkan boleh, selain yang 5 materi yang saya sebutkan tadi. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.